Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu summa amma ba'du. Ayuhal asatidal fudhala yang kami hormati dan kami muliakan, para ikhwanna wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah sebagaimana yang telah diumumkan pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan muhadharah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawaid hafizahullahu taala dalam pembahasan bertemakan iman dan takwa, sebab keberkahan suatu bangsa. Kami harapkan para hadirin untuk bisa mengkondisikan diri untuk menempati di tempat-tempat yang telah disediakan panitia, tempat yang masih memungkinkan untuk bisa diisi. Tafadhal barakallahu fik untuk diisi terlebih dahulu agar jamaah yang lainnya bisa mendapatkan tempat duduk. Untuk para tolabah maju ke depan ini. Ta'al depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup menghitung kenikmatan Allah. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian syukur akan kami tambah, dan jika kalian kufur, azabku, kata Allah, sangat pedih. Maka kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita ke jalan ini, ke jalan agama ini, jalan tauhid, jalan sunnah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan niscaya kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan terbimbing ke jalan ini. Ikhwan ibn a'azzakumullah, juga kita mensyukuri nikmah mengenali sunnah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau berpesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Nabi berpesan dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian tetap taat bersama penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian turunan budak dari Habasyah. Kemudian beliau bersabda, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti sepeninggalku akan menyaksikan perselisihan yang banyak, ikhtilaf yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Maka ketika kita kenal sunnah, kenal ajaran Nabi, kenal dalil-dalil dari hadis yang sahih, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur ketika kita bisa menegakkan sunnah, menjalankan sunnah, mendakwahkan sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di mimbar, dan beliau kalau berbicara di mimbar memerah matanya dan keras suaranya, ihmarrat ainahu wa ala sautuhu, suaranya keras, matanya memerah, seperti mundirul jaish, seperti pemimpin perang. Sabbahakum wa massakum. Di antaranya yang diucapkan oleh beliau adalah taraktukum ala mutlil bayda lailuha kanahariha sawa
Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, biasanya kalau malam gelap, kalau siang terang. Tetapi ajaran Nabi, ajaran sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terang benderang seperti matahari, malam maupun siang. Maka kata beliau, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ikhwanuddin a'azakumullah, bahkan Rasulullah SAW mengancam, la yazigu anha illa halik, nggak ada yang menyimpang daripadanya kecuali pasti binasa. Maka mensyukuri nikmat hidayah dan mensyukuri nikmat bimbingan sunnah ini, barakallahu fikum, dengan syurutus syukur, dengan 3 syarat syukur, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwasanya itu didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kita enggak akan terbimbing kalau bukan Allah yang membimbing. Kita enggak akan berada di jalan tauhid, jalan sunnah, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. Itu kedua, keyakinan bahwa itu bukan bihaulina, bukan biquwwatina, bukan kehebatan kita, bukan kepandaian kita, tidak, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, termasuk syukur adalah menggunakan kenikmatan tersebut dalam bentuk amal, yakni menerapkan kenikmatan tersebut dalam bentuk amalan saleh. Nikmat sunnah, nikmat mengenali sunnah, terapkan sebagai syukran lillah. Nikmat bimbingan hidayah, terapkan sebagai syukran lillah. Seperti ucapan Allah kepada Nabi Daud, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Daud syukra, sebagai syukur. Maka kalau kita diberi oleh Allah kenikmatan ilmu tentang agama ini, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah, maka kerjakanlah, terapkanlah sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah tambah kenikmatan bimbingan hidayah, kenikmatan bimbingan sunnah akan ditambah oleh Allah taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari ilmu kepada kalian. Dan ketika bersyukur dengan menerapkan ilmu, ditambah ilmunya. Bersyukur dengan menerapkan tauhid, ditambah ilmunya. Bersyukur dengan menerapkan sunnah, ditambah oleh Allah ilmu tentang sunnah. Itu yang kedua, syukur yang kedua. Syukur yang ketiga, mensyukuri nikmatul jamaah, nikmat kebersamaan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebersamaan itu nikmat, tapi seringkali manusia tidak mengenali nikmatnya kebersamaan itu kecuali setelah hilang daripadanya. Persis seperti nikmatnya sehat. Biasanya orang yang sadar bahwa sehat itu nikmat adalah orang yang sakit.
berbaring di pembaringannya di rumah sakit sambil mengingat betapa nikmatnya kemarin ketika saya sehat, betapa nikmatnya kemarin ketika saya kuat, betapa nikmatnya kemarin ketika saya memiliki waktu yang sangat luang. Kapan sadarnya? Ketika sudah hilang. Berkata seorang dalam penyesalannya, ya laita syabab ya'udu yawman fa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Duhai kiranya masa muda kembali sebentar saja, aku ingin sampaikan apa yang terjadi nanti di masa tua. Mengapa ada ucapan penyesalan seperti ini? Karena ketika dia muda tidak sadar kalau dia memiliki kenikmatan, sehat, kuat, masya Allah, lincah, nggak sadar kalau itu nikmat. Sampai ketika sudah renta, dulu itu saya kuat, kenapa saya nggak thalabul ilmi, kenapa saya nggak menambah amalan soleh, mengapa saya sudah terlambat? Maka muncul kata-kata tadi, duhai kiranya masa muda bisa kembali, saya akan sampaikan berita-berita tentang masa tua. Telinga sudah mulai berkurang pendengarannya, mata sudah mulai disambung dengan kacamata, kaki sudah mulai dibantu dengan tongkat, berjalan tertatih-tatih, nggak ada yang menuntun, nggak bisa jalan. Baru sadar masa muda itu nikmat. Demikian pula kebersamaan. Kebersamaan di atas jalan yang sama, kebersamaan bersama satu penguasa, itu kenikmatan. Dan seperti yang kita katakan tadi, biasanya orang ingat kalau sudah hilang kenikmatan itu. Ketika terjadi perang saudara, na'udzubillah, ketika terjadi chaos, kekacauan sebuah negeri, ketika terjadi kehancuran, baru mereka akan berpikir, duhai kiranya betapa nikmatnya kemarin ketika kita berada di satu penguasa, di bawah pimpinan seorang penguasa. Nikmat azimah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan itu adab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama adalah jamaah yang Rasulullah SAW katakan kulluhum finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis ini? Ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku. Tetapi ada makna yang kedua. Al-jamaah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah jamaah kaum muslimin wa imamahum. Jamaah kaum muslimin dengan penguasanya. Itu juga nikmat yang harus disyukuri. Alhamdulillah. Satu. Baru satu poin. Apa yang kedua? Tadi sudah disinggung. Keyakinan bahwa ini semua dari Allah, kenikmatan dari Allah, pemberian dari Allah. Alhamdulillah, dengan jasa-jasa para pejuang-pejuang, dengan jasa-jasa mereka-mereka yang berperang melawan penjajah, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah, Allah berikan kenikmatan, kebersamaan, persatuan, kemerdekaan. Afala tashkurun? Tidakkah kalian bersyukur kepada Allah? Ikhwan fillah, usaha saja
tanpa taufik dari Allah, tanpa bantuan dari Allah, nggak akan berhasil. Tetapi usaha yang diiringi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin Allah berikan taufik, Allah berikan kemenangan, Allah berikan dukungan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ketiga? Makna syukur pertama memuji Allah, kemudian meyakini bahwa itu dari Allah, la bihaulina wala biquwatina. Yang ketiga, na'am, penerapan. Isilah kemerdekaan ini dengan amal saleh. Isilah kesempatan emas, kesempatan yang luas untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan barakat, bukan barakat wahidah, barakat minas sama'i wal ard. Allah bukakan barakat dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah, tapi sayang mereka mendustakan. Beberapa negeri terdahulu sudah Allah hancurkan karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun Thamud, kami binasakan mereka, kata Allah, dengan taghiyah, dengan suara yang memekakkan telinga, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Fa asbahu fi darihim jathimin, mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Adapun 'Ad, kata Allah, kami adab mereka, kami bantai mereka birihin sarsarin 'atiyah, angin sarsar yang datang. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari 8 malam terus menerus mereka bergelimpangan mati. Kalau kamu katakan manusia semuanya akan mati, na'am, tetapi engkau, kalian, kita kaum muslimin mulia, dimuliakan, disalatkan, didoakan, dikafani, dikuburkan, mereka terbantai bersama dalam satu saat, dan mereka bergelimpangan, gak ada yang ngurus, sehingga busuk mereka ka'ajazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk, kata Allah, seperti batang-batang pohon korma yang berserakan busuk. Na'udzubillah, hina. Mengapa? Karena menentang Allah dan Rasulnya, tidak beriman, tidak bertakwa. Dan itu dikisahkan satu persatu di surat ini. Barakallahu fikum. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Dari langit turun barakah, hujannya hujan rahmat, menumbuhkan biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, menumbuhkan rumputan untuk ternak mereka. Masya Allah, keluar dari bumi segala macam pohon-pohon yang bermanfaat, barakat. Kalau beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, tapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan. Siapa? Kampung-kampung tadi, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Madian. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan satu negeri Allah angkat negerinya sampai nubahu kilabihim, sampai gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit. Berarti tinggi sekali diangkatnya.
kemudian dihempaskan dengan terbalik ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena durhaka kepada Nabi Lut alaihi salam dan mereka membela hawa nafsu mereka, yaitu homoseks, merajalela di negerinya, dibela oleh kaumnya. Nabi Lut yang mengingatkan mereka jangan bermaksiat, jangan berbuat zalim, malah dikatakan unasun mutatahhirin, manusia yang sok suci katanya. Mereka itu orang-orang yang sok suci. Astagfirullah. Kalau dibiarkan penyakit-penyakit LGBT ini, berarti dia tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kalau dibiarkan kemaksiatan-kemaksiatan seperti ini, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah ketika diberi kenikmatan, dan dikhawatirkan akan turun azab. Walaupun bukan azab yang merata, karena Nabi sudah berdoa kepada Allah, jangan adab kami dengan adab yang merata. Akan diadab sebagian, yang lain biar mengambil pelajaran. Ini khunibdina azzakumullah, ancaman-ancaman yang mengerikan. Maka syukurilah nikmat kebersamaan. Bayangkan begitu mereka di dalam satu kekuasaan, mereka kuat, mereka hebat, mereka ditakuti oleh umat di luar sana. Tetapi ketika terpecah belah menjadi dua iliyat, dan itu terjadi di belakang Khalifah Abbasiyah, hancur, diinjak-unjak oleh orang-orang di luar Islam. Maka jangan dikira bahwa itu kelemahan kalau kita sabar bersama penguasa. Itu bukan kelemahan, itu mensyukuri kebersamaan. Sebab kalau terjadi perpecahan, jauh lebih mengerikan, jauh lebih jelek, jauh lebih parah, dan kenikmatan tadi tercabut. Karena al-jamaah rahmah wal furqatu adab. Karena kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan itu adab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat khusus dalam masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum, pemegang urusan kalian. Pemegang urusan kalian, kalau urusan agama adalah para ulama, kalau urusan dunia adalah para umara. Maka makna ulil amri al-ulama wal umara. Ikutilah bimbingan mereka para ulama, dan taatilah para penguasa fil ma'ruf, dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah, dalam rangka menjaga kebersamaan. Ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah, dan hati-hati kalian dari perpecahan-perpecahan, karena syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Bersama yang sendirian, bersama yang berdua lebih jauh. Bagaimana kalau bertiga? Lebih jauh lagi. Bagaimana kalau ber-30? Bagaimana ber-300?
Bagaimana kalau mereka bersatu dalam 3 juta manusia atau 300 juta manusia? Muslimin semuanya bersatu di bawah satu pimpinan. Sulit syaitan untuk memporak-porandakan barisan. Sulit syaitan untuk menghancurkan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi bersabda, "Wa man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Siapa yang menginginkan bahbuhatal jannah, tengah-tengahnya surga, yang paling istimewanya dari surga, maka hendaklah dia berpegang dengan jamaah, jangan lepaskan tangan dari ketaatan. Dan itu termasuk takwa. Lau amana ahlul qura wattaqau, kalau beriman penduduk negeri itu dan bertakwa, kami akan bukakan barokah dari langit dari bumi. Siapa yang dimaksud? Seluruh penduduk negeri itu, pemerintahnya dan rakyatnya, penguasanya dan rakyat jelatanya. Barakallahu fikum. Kalau mereka semua bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka barakah akan turun. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifatul Rashid, berkata di hadapan kaum muslimin sambil berkata seakan-akan kepada awan, padahal kepada kaum muslimin, "Wahai awan, silahkan kamu pergi kemanapun dan turunkan hujanmu dimanapun. Barakahmu akan kembali kepada kami." Mengapa? Mengapa? Karena barakallahu fikum, hujan di desa manapun, di kota manapun, kemudian makmur, mereka panen raya, mereka ada zakatnya kembali kepada penguasanya, dan penguasa membagikan kepada yang fuqara di daerah lain. Sehingga sama saja apakah turunnya di sana ataupun di sini, akan mereka merasakan kemakmurannya bersama. Ini barakah dari langit dan dari bumi. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Penguasanya penguasa yang adil, mementingkan rakyatnya, mengisi kemerdekaan dengan upaya pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya, mendidik mereka dengan ilmu agama, mendidik mereka dengan tauhid wa sunnah. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sabar menghadapi berbagai macam problem yang dihadapinya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, kami jadikan dari mereka a'immah, pemimpin-pemimpin. Kapan? Ketika mereka punya 2 perkara. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin kepada Allah SWT. 2 syarat seorang penguasa akan bisa memimpin dengan baik. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami, yakin dengan janji-janji Allah, kalau beriman dan bertakwa turun barakah, yakin, maka mereka akan berusaha untuk mendidik rakyatnya dengan ilmu din, ilmu tauhid, ilmu sunnah. Karena dengan ilmu-ilmu tersebut rakyat akan menjadi rakyat yang baik, rakyat yang memiliki akhlak yang mulia, rakyat yang sabar kepada penguasanya, yang taat pada penguasanya, yang menjaga persatuannya, yang bisa bersyukur kepada Allah dan mengisi kemerdekaannya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dididik dengan din, dengan tauhid was sunnah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan salasun hakun 'alallahi 'aunuhum, 3 golongan yang Allah pasti tolong mereka, dikatakan oleh Nabi hak
haqqun 'ala Allah, mesti atas Allah untuk Allah tolong mereka. Satu, mujahid fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah, pejuang-pejuang di jalan Allah. Kedua, al-mukatib yuridul ada, seorang yang mencicil dirinya untuk bisa menunaikan ibadah dengan baik. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menundukkan pandangan mata. Pemuda yang ingin menikah untuk menundukkan pandangannya pasti ditolong oleh Allah, dibantu. Yang berkaitan dengan pembahasan kita yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Mukatib itu adalah seorang budak yang ingin merdeka, seorang budak yang mencicil dirinya, mengumpulkan uang untuk membayar tuannya agar dia bisa merdeka. Apa kemerdekaan yang dia inginkan? Kemerdekaan untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Al-mukatib yuridul ada. Al-ada adalah penunaian syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang pasti dibantu oleh Allah? Kalau orang itu mencari kemerdekaan untuk ada, untuk beribadah dengan baik. Dalam keadaan diinjak, ditindas, ditekan, dipaksa oleh penjajah, susah untuk beribadah dengan baik. Susah untuk mengkaji kajian-kajian ilmu seperti ini. Susah untuk bisa mendirikan pondok pesantren yang mendidik anak-anak didik menjadi anak-anak yang soleh, mukmin, taqi. Susah. Hidup dalam pelarian dan pelarian, hidup di dalam perjuangan dan perjuangan. Alhamdulillah, Allah berikan kemerdekaan. Kemarin ingin merdeka, mau apa sih? Ya supaya kita bisa tenang, tentram. Setelah itu, ya kita bisa beribadah dengan baik. Nah itu benar. Supaya kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama baqi, apa yang tersisa? Isi kemerdekaan ini dengan iman dan amal saleh. Isi kemerdekaan ini dengan ketakwaan, dengan ibadah kepada Allah, dengan ta'lim, dengan pendidikan ilmu agama, agar masyarakat terdidik akhlaknya akhlak yang baik, akidahnya akidah yang lurus, pemahamannya pemahaman yang benar, semangat ibadahnya juga tinggi. Bisa dibayangkan kalau mereka semua mengerti adab dan akhlak yang tumbuhnya dari akidah. Sebab ada orang yang mengikuti aturan-aturan tapi tumbuhnya bukan dari akhlak, bukan dari akidah, tumbuhnya dari takut pada pengawasan dan hukuman. Oh, ada polisi, kalau nggak ada polisi berbuat lagi. Berarti tumbuhnya akhlak tadi bukan dari akidah. Bayangkan kalau dari akidah, dimanapun dia berada, dia akan tetap berpegang dengan akhlak yang mulia. Dimanapun dia berada, dia akan tetap dalam keadaan di atas kebenaran dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Enggak akan bikin kekacauan, enggak akan merampok, enggak akan mencuri, enggak akan narkoba, enggak akan melakukan segala macam kejelekan-kejelekan. Karena dorongannya dari akidah yang ada di dadanya, yang ada di hatinya. Ini jauh lebih istimewa. Sehingga barakallahu fikum, termasuk ketakwaan yang akan membawakan barakat dari langit dan dari bumi adalah ta'awun yang syar'i antara penguasa dengan ulama, antara orang-orang yang berilmu dengan pemerintahnya, bekerja sama untuk mendidik rakyatnya dan menjaga rakyatnya. Toh akan ringan kerjanya mereka para pengatur-pengatur negara ini kalau rakyatnya terdidik dengan baik. Akan ringan kerjaannya. Mereka akan jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak akan melanggar aturan. Masya Allah. Diancam barakallahu fikum di dalam sunnah, wa man kharaja anil jamaah qida shibrin, barang siapa yang keluar dari al-jamaah,
barang siapa yang keluar dari kebersamaan, barang siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasa sejengkal saja terus mati, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Apa makna mati jahiliyah? Bukan mati kafir, tetapi mati seperti orang jahiliyah, dalam keadaan liar, tidak punya pemimpin, dalam keadaan kacau, tidak ada aturan, seperti jahiliyah. Apa perbedaan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat muslimin? Perbedaannya, masyarakat jahiliyah masyarakat liar, tidak terpimpin, tidak ada aturan. Siapa yang kuat dia yang menang, seperti di hutan belantara, saling memakan, saling menerkam, saling menindas. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu masa jahiliyah. Tetapi setelah datang Islam, diajarkan kebersamaan dengan satu pemimpin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masyarakat Islam adalah masyarakat terpimpin, masyarakat yang bisa diatur. Ikhwanuddin a'azzakumullah, disebutkan bahwa al-mu'min kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Adanya. Baik, berarti barakallahu fikum, seorang mukmin adalah seorang yang mudah diatur. Diatur dengan kebaikan, diatur bil ma'ruf. Innamat ta'atu bil ma'ruf, karena yang namanya ketaatan pada kebaikan. Tetapi ketika syaitan membisikkan kepada sekian orang bahwasanya diatur itu rendah, diatur itu menghinakan, muncullah manusia-manusia liar. Diatur tersinggung, jangan ngatur saya. Pak, di sini dilarang merokok. Oh, enggak bisa. Kira-kira ini orang terhormat atau orang rendahan? Hah? Rendahan. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu biasanya. Kalau orang memiliki ilmu, cukup dengan aturan tertulis sami'na wa ata'na, dia tahu itu demi kebaikan. Dilarang berhenti di sini, ya tidak berhenti di situ. Oh, tidak boleh begini, ya dituruti sama dia. Yang seperti ini barakallahu fikum adalah orang yang lebih mulia. Tetapi pemikiran tadi, syubhat namanya, menyebar di kalangan beberapa orang. Dikira kalau itu rendah, mau saja diatur. Kita ingin bebas, merdeka. Salah. Itu bukan merdeka, liar. Maaf, bahasanya bukan merdeka, liar. Orang yang dalam keadaan terbimbing dengan aturan yang baik, orang yang mengerti hak orang lain, orang yang mengetahui apa yang dia harus berikan pada mereka, ini berarti orang yang mulia, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Sehingga barakallahu fikum seringkali orang-orang yang bisa diatur dan mudah diatur itu mutamaddin, orang kota. Sedangkan yang sulit diatur, yang susah adalah badui, orang yang udik, yang tidak mengerti kemajuan, tidak mengerti kemasyarakatan, tidak mengerti badu, karena mereka hidup dengan unta, kambing, dan mereka nomaden, pindah-pindah tempat, tidak ada tetangga, tidak ada siapapun, tidak bermasyarakat. Ini barakallahu fikum yang kadang-kadang menjadi ujian, bagi orang-orang yang berilmu, harus menyabari mereka. Berapa kali Rasulullah SAW menyabari orang Badui,
yang datang tiba-tiba kencing di masjid. Para sahabat marah, kata Nabi, biarkan dulu. Ini orang Badui, nggak ngerti. Setelah selesai baru diajari dengan baik-baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menarik baju Rasulullah SAW sampai memerah lehernya Rasulullah SAW karena tarikan baju tersebut. Ya Muhammad, berikan hak Allah yang ada padamu untukku. Maksudnya sih dia miskin, mana uang zakat, gitulah. Tapi kasar sekali. Tapi Nabi menjawab dengan senyum. Mari ke rumah, aku berikan. Cukup, kurang, kasih lagi. Cukup, kurang, kasih lagi. Cukup. Dipandang Rasulullah SAW, sungguh aku nggak pernah menemui orang sebaik engkau. Aku akan ceritakan pada kaumku di sana, ada seorang yang paling baik. Justru dengan disabari menjadi hikmah, semua kaumnya masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayatkan dari Auf ibn Malik al-Asja'i, beliau menceritakan bahwa Nabi bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cinta pada mereka dan mereka pun cinta pada kalian. Rakyatnya cinta pada penguasanya dan penguasanya cinta pada rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan penguasa dan penguasa mendoakan kebaikan pada kalian. Wa syiraru a'immatikum. Sedangkan sejelek-jelek penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian benci mereka dan mereka pun membenci kalian. Rakyatnya membenci penguasa, penguasanya membenci rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, mereka melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Sampai di sini ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, afalanunabidhum, ya Rasulullah, inda dalik, tidakkah kita boleh melawan penguasa yang demikian dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, la, jangan. Ma'aqamu fikumus shalah, jangan selama mereka masih sholat. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Ketahuilah, kalau ada seorang penguasa yang kemudian dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, falyakrah, maka bencilah kepada kemaksiatan yang dilakukannya. Wala tanzi'anna yadan an ta'ah, tetapi jangan cabut tangan dari ketaatan. Bayangkan, penguasanya bermaksiat, tetapi Nabi menyatakan jangan kalian perangi mereka selama mereka masih salat. Kalau mereka melakukan maksiat, bencilah dengan kemaksiatannya, tetapi jangan cabut tangan dari ketaatan. Maknanya jangan memisahkan diri dari mereka. Artinya tetap disuruh menjaga kebersamaan dalam satu jamaah. Berarti tinggi sekali keutamaan al-jamaah. Fashkurullah, bersyukurlah kepada Allah ketika kita disatukan dengan satu penguasa. Mengerikan sekali kalau terpecah belah. Ada negara Purbalingga, negara Purwokerto, kemudian saling bertikai setelah itu. Ada negara ini, negara itu. Jadi 1001 macam negara hancur. Dikalahkan yang sana, itu kan negara dia, kita negara lain. Mengerikan sekali. Barakallahu fiikum. Dulu Syam itu satu wilayah besar, sekarang terpecah-pecah, kecil-kecil. Ada Yordan, ada Palestina, ada ini, ada. Apa jadinya sekarang? Oh, itu kan negara mereka. Mulai terjadi apa yang dikhawatirkan. Asyahid yang menjadi dalil dari apa yang kita bahas untuk menjaga kebersamaan dan mensyukuri kebersamaan adalah ucapan Nabi, la ma aqama fikumus salah, jangan selama mereka masih menegakkan salat
jangan sekali-kali engkau mencabut tangan dari ketaatan atau memisahkan diri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan juga Ad-Darimi dan Ibn Abi Asim dan Baihaqi. Ditambah lagi dengan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Mau apa lagi? Hadis yang sangat jelas diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam riwayat yang sahih, tangan Allah di atas al-jamaah. Ini bersama al-jamaah, ini ta'id, dukungan. Allah di pihak mereka yang bersama jamaah. Berarti tidak di pihak mereka yang memisahkan diri, tidak di pihak mereka para pemberontak, tidak bersama mereka yang memecah belah. Kebersamaan yang membuat negara dalam negara, yang ingin memisahkan diri dari negara. Barakallahu fikum. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga riwayat Tirmidzi, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, sesungguhnya Allah tidak menyatukan umatku di atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, sedangkan tangan Allah bersama jamaah. Wa man syadza syudza finnar, siapa yang nyeleneh, siapa yang beda sendiri, maka dia akan sendiri di dalam neraka. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Abi Dzar untuk menunjukkan bahwa perintah-perintah dan berita-berita seperti ini sangat banyak dari banyak sahabat. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ithnani khairun min wahid, dua orang lebih baik dari satu. Wa thalathatun, dan yang bertiga khairun min itsnain, yang bertiga lebih baik daripada yang berdua. Wa arba'ah, dan yang berempat lebih baik daripada yang bertiga. Berarti selalu lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih baik. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian, kata Nabi, tetap bersama jamaah. Fa innallaha azza wa jal lan yajma' ummati illa ala huda, karena Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyatukan umatnya kecuali di atas petunjuk hidayah. Ikhwan fillah azzakumullah. Juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ayuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Dalam riwayat ini diulang oleh Nabi, wahai manusia, atas kalian untuk menjaga kebersamaan dan jangan berpecah belah. Atas kalian untuk menjaga kebersamaan dan jangan berpecah belah. Wahai manusia, hendaklah kalian menjaga kebersamaan dan jangan berpecah belah. Sampai diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk menjaga kebersamaan adalah ta'awun, saling dukung-mendukung dalam kebaikan, saling dukung-mendukung dalam kebaikan, perkara yang dibolehkan, perkara yang halal, perkara yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, kerjasamalah. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dalam riwayat yang lain atau dalam hadis-hadis yang lain, fa inna yadallahi 'alal jamaah fa inna syaitana ma'a man faraqal jamaah, bahwa Allah, tangan Allah bersama jamaah dan syaitan bersama orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau ada pertanyaan silakan.
Kalau tidak ada, tidak dipaksa. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.